Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Sebelumnya saya ucapkan atau saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan bisa kembali normal, juga diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Video hari ini saya ingin membahas tentang sebenarnya susah ya untuk sembuh, tapi ketika sudah sembuh, sampean idealnya ketika sampean tahu atau memahami, sampean bisa mengatakan bahwasanya mudahnya sembuh dari anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Jadi begini teman-teman, untuk teman-teman yang masih sakit, kalau saya dulu 2 tahun yang lalu memang susah sekali karena apalagi untuk teman-teman yang masih stuck ya, yang sukanya hanya dengerin YouTube untuk menenangkan, yang sukanya masih mager, yang makannya masih belum bisa teratur, itu akan susah untuk sembuh. Jadi begini teman-teman, ini untuk tahap kedua ya. Tahap pertama itu kita harus selesai dengan 3P. Kita perbaiki pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Ketika kita sudah perbaiki pola makan, kita makannya bagus-bagus terus, kita makannya dijaga jamnya, terus setelah itu kita perbaiki pola hidupnya dengan cara kita berolahraga dengan teratur, kita beraktivitas dengan teratur, kita latih bersosial. Ketika sampean sudah melakukan hal tersebut, lalu pola pikir itu akan lebih mudah untuk bisa membaik. Ketika 3P ini sudah sampean lakukan, sampean selanjutnya adalah melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya berkumpul dengan orang-orang yang sembuh. Saya berkumpul dengan orang-orang yang normal. Saya melakukan aktivitas normal. Meskipun di awal-awal ada banyak kecapeannya, ada banyak ketakutannya, ada banyak cemasnya ya di tengah perjalanan untuk bisa kumpul dengan orang normal. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah terbiasa dan kita stop scrolling sesuatu yang buruk tentang anxiety disorder, kita sudah nggak membahas tentang dispepsia, yang kita bahas adalah sesuatu yang bisa memajukan diri kita, maka kita akan lebih mudah untuk sembuh. Nah, seperti contoh yang saya lakukan adalah ketika waktu itu, ketika saya sudah paham betul, yang saya lihat adalah sesuatu yang bisa membuat diri saya lebih baik. Yang saya lihat di YouTube itu sesuatu yang bisa membuat diri saya jadi lebih baik. Contoh, cara mengelola pikiran, terus cara mengelola makanan apa saja yang bagus untuk perut, sistem kinerja perut itu seperti apa, dari mulut, makanan masuk dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, dari lambung ke usus halus, terus ke usus besar, baru ke usus besar, terus ke usus halus, terus ke anus, jadi sampah, disaring jadi darah, dan darah itu dialirkan ke tubuh, sekeliling tubuh. Saya pelajari betul tentang hal tersebut. Makanya yang saya cari di YouTube itu selalu sesuatu tentang kebaikan di dalam tubuh. Contoh, saya mencari apa yang disukai oleh jantung. Saya konsumsi sesuatu yang disukai oleh jantung. Saya mencari apa makanan yang disukai oleh paru-paru, apa makanan yang disukai oleh ginjal, apa yang makanan yang disukai oleh lambung, apa yang makanan yang disukai oleh usus. Yang saya lihat itu aja. Saya melihat hal-hal tersebut demi kemajuan diri saya kala itu, demi kemajuan diri saya, dan saya terapkan betul-betul. Saya terapkan. Apakah langsung bisa membaik? Tidak, karena masih tetap ada salah-salahnya. Nah, saya mempelajari tentang lonjakan gula darah, saya mempelajari tentang tekanan darah, saya pelajari betul tentang hal tersebut. Jadi begini teman-teman ya, sampean itu kalau masih menerapkan pola makan 5 kali sehari, sampean itu akan mengalami mood swing. Dimana nggak mood swing? Sampean ketika sampean makan nasi, ada lonjakan gula darah tinggi, sampean merasa ada kebahagiaan. Setelah itu dihajar oleh insulin untuk menurunkan indeks glikemik darah. Ketika turun, sampean jadi lemas, jadi kelingan. Sampean butuh dimasukkan gula lagi, atau istilahnya dimasukkan nasi lagi untuk diolah untuk menjadi gula lagi agar menjadi bahagia lagi. Sampean ketagihan oleh gula, tubuh sampean itu ketagihan oleh gula. Memang ketika sakit itu membutuhkan gula yang sangat tinggi, memang saya akui. Tapi sampean harus bisa mengerem sedikit-sedikit. Harus direm sedikit-sedikit. Karena apa? Karena ketika ada lonjakan gula darah tinggi,
indeks glikemiknya itu tinggi, mood sampean jadi bagus. Tapi ketika nanti sudah dihajar oleh insulin akan ngedrop turun, sampean mengalami indeks glikemik gula darah yang rendah, sampean mengalami kelingan, sampean mengalami lemes, sampean mengalami ketakutan. Jadi sampean jadi nggak nyaman. Akhirnya moodnya itu naik turun, dari bahagia nggak nyaman lagi, bahagia nggak nyaman lagi. Sampean makan 5 kali, sampean akan naik bahagia terus tidak nyaman lagi, bahagia lagi tidak nyaman lagi, bahagia lagi tidak nyaman lagi. Itu yang terjadi, itu dari pola makan. Terus sampean ketika masih scrolling ya, itu jelas menambah pikiran sampean jadi butek gitu ya, jadi nggak bagus itu ya, jadi ke-trigger terus, nggak akan lepas sampean dari ketakutan. Kalau saya sudah nggak scrolling itu, saya hanya cari-cari info tentang apa yang baik buat jantung, hati, paru, usus, lambung. Saya mencari tentang hal tersebut. Sampailah saya intermittent fasting. Intermittent fasting saya lakukan sampai detik ini. Awal-awal kelingan, iya, nggak nyaman, iya, tapi akhirnya jadi bagus. Yang semula dari 12 jam makan, jam makannya 12 jam, tidak boleh makan 12 jam. Setelah itu naik jadi terakhir jadi 16-8. Punya waktu makan hanya di 8 jam, 16 jamnya tidak makan sama sekali. Apakah memburuk di lambung? Bagus. Lambungnya jadi bagus. Saya nggak pernah mengalami perih. Adalah perih sedikit-sedikit kalau salah makan. Ya, saya akui. Tapi seperti orang normal biasanya lah. Tapi itu hanya sedikit saja. Terus saya mulai paham tentang probiotik. Saya membuat probiotik sendiri dari kulit nanas. Ada di video saya sebelumnya. Saya buat itu. Ini sudah hari ke-10 saya sudah mengkonsumsi probiotik. Apakah ada masalah? Ada masalah ketika tidak tahu cara minumnya. Ketika saya minum dengan kondisi perut kosong, ya nggak nyaman perut. Indeks glikemik darah akan turun. Saya jadi sedikit kelingan, tapi tidak menakutkan, hanya sedikit kelingan saja. Dan ketika sudah habis makan ya selesai. Kelingannya juga akan hilang. Terus cara minumnya kapan? Cara minumnya adalah setelah makan atau 1 jam sebelum makan. Dan ini bisa merubah makanan apapun, itu tidak menjadi lonjakan gula darah. Jadi mood itu tidak akan naik turun. Jadi distabilin oleh probiotik ini. Usus itu suka banget dengan probiotik. Selama 10 hari saya minum probiotik bikinan sendiri ini, saya tidak pernah mengalami masalah pencernaan ya, perut perih, begah dan lain-lain itu tidak ada. Sudah tidak ada. Cuman ada kesalahan ya, karena memang belum tahu ya, kesalahannya hanya minumnya jauh-jauh sebelum makan. Nah itu yang bikin nggak nyaman. Nggak nyamannya itu ada di perasaan aja, perasaan kurang nyaman gitu aja. Nah terus ada lagi, ini aturannya mestinya itu difermentasi selama 3 hari dan rasanya seperti ada Sprite-nya gitu ya. Nah itu perut saya kurang kuat. Artinya kurang kuat itu dari apa Kak? Saya tahu karena ini tubuh saya sendiri, jadi saya paham betul. Oh tubuh saya enggak begitu kuat tentang probiotik fermentasi 3 hari karena terlalu karbonasinya terlalu tinggi, bisa bikin ngedrop gula darah saya. Makanya saya persingkat jadi hanya 2 hari. Hanya 2 hari saya buatnya, dan itu tidak membuat masalah di perut saya, tidak menjadikan efek apapun di tubuh saya. Makanya saya bikinnya hanya 2 hari. Jadi teman-teman begini, kesimpulannya adalah jika sampean ingin sembuh dengan cepat, sampean harus memahami diri sampean sendiri, sampean harus memahami pikiran sampean sendiri, sampean harus memahami sekeliling sampean. Sampean harus bahagia, sampean harus hadirkan kebahagiaan tersebut, bukan mencari kebahagiaan ya, sampean hadirkan kebahagiaan, sampean melihat keluarga sampean harus bahagia, sampean melihat lingkungan rumah sampean harus bahagia, sampean melihat diri sampean harus bahagia. Sampean harus menghadirkan kebahagiaan dalam diri sendiri. Terus tidak menjadikan permasalahan di semua hal sampean anggap enteng aja, dibikin santai, dibikin ringan, semuanya itu ringan dan semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Selalu seperti itu saja. Maka kehidupan sampean akan baik-baik saja. Karena begini teman-teman, hidup itu memang terkadang ada pasang surutnya. Terkadang ada punya duit banyak, dikasih rezeki banyak. Terkadang tidak punya rezeki banyak. Terkadang gula darah kita tinggi, terkadang gula darah kita rendah. Terkadang tekanan darah kita tinggi, terkadang juga tekanan darah kita rendah.
Hidup itu tidak pernah bisa flat, hidup itu selalu naik turun, dan itu sudah digariskan, dan itu sudah ada yang mengatur. Sampean tidak perlu ikut mengatur, sampean tidak perlu ikut fokus terhadap kehidupan tersebut. Sampean hanya jalani aja hidup, dijalani aja hidup itu, dan sampean akan baik-baik saja. Karena setiap manusia hidup itu pasti dijamin rezekinya, dan semuanya apapun itu kita sudah terjamin hidup itu, dan kita akan baik-baik saja. Nah, saya berpikir seperti itu, maka pikiran saya jadi santai, itu jadi sangat santai. Mohon maaf ini saya ngomongnya suaranya agak bindeng karena saya flu. Dari kemarin saya mengalami flu, pilek, hidung tersumbat, dan saya tidak mau sakit, jadi saya hajar kemarin, olahraga ringan, terus istirahatnya dibanyakin, makanannya dikasih makanan yang bergizi dengan porsi makan yang sedikit lebih banyak, terus tidurnya tepat waktu, nyenyak, tadi pagi bangun sudah enak, aktivitas normal, tapi flu-nya masih belum hilang, dan saya tidak minum obat sampai 24 jam baru saya minum obat sekali. Obat warung aja yang warna biru itu saya minum hanya separuh, saya minum separuh aja, dan flu-nya sudah mulai membaik. Dan ini saya belum minum lagi, mungkin siang ini akan minum lagi separuh lagi mungkin ya. Kalau enggak ya nggak usah minum, nggak ada masalah, karena sudah ada indikasi saya rasakan adalah tubuh saya sudah semakin membaik, semakin ada tenaganya lagi, dan virus flu-nya rupanya kalah di dalam tubuh saya. Jadi kemungkinan saya tidak minum obat lagi. Jadi masih ada suara bindeng-bindengnya begini sedikit. Jadi teman-teman ya, untuk yang masih sakit, sampean harus bisa memahami diri sampean sendiri. Ketika sampean lebih mengenal diri sampean memahami apa yang diminta dimaui oleh tubuh sampean, pikiran sampean, maka sampean akan lebih cepat untuk sembuh. Dan pesan saya, jangan scrolling HP, jangan mengkait-kaitkan apa yang sampean rasakan di diri sampean dengan sesuatu yang terjadi di orang lain, karena itu tidak ada kaitannya dan tidak ada pengaruhnya. Dan sakit ini bisa sembuh, ini hanya sakit perasaan tidak nyaman saja, bukan penyakit berat. Penyakit ini bisa sembuh, dan saya menyatakan sudah bisa sembuh dan sudah bisa beraktivitas normal dan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Semoga sampean juga bisa lebih cepat sembuhnya, sudah bisa beraktivitas normal, dan sampean bisa kembali hidup seperti orang normal. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.